Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan kembali duduk saudaraku. Bilang kanan kiri, kamu menyala hari ini. Jadi, ya, jadi kita ada di dalam khotbah seri Idols yang terakhir, saudaraku. Ya, nanti bulan depan kita akan masuk ke seri Jalan Salib, karena akan masuk ke Jumat Agung dan Paskah. Ya, jadi ini adalah seri Idol yang terakhir. Saya akan minta ya. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah I Love Me. Ya. Karena aku mencintai aku. Ya. Ya. Ya, oke. Jadi tapi saya mau kasih apresiasi dulu buat WL kita tadi ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat WL kita. Luar biasa ya. Memang suaranya minggu depan katanya mau lagi, puji Tuhan. Ya. Jadi I Love Me. Ini adalah khotbah tentang berhala penerimaan dan pengakuan. Berhala penerimaan dan pengakuan adalah sebenarnya berhala yang sangat relate banget sama anak Jaksel. Why? Karena anak Jaksel dari 50 tahun yang lalu memang udah jadi trend center anak-anak Jakarta untuk gaul, saudara. Jadi anak-anak Jaksel tuh paling paham untuk bisa diterima oleh orang dan paling paham untuk bisa mendapat pengakuan dari orang. Itu anak Jaksel banget. Ya, sampai sekarang pun Jaksel adalah trendsetter untuk satu Indonesia, gitu ya. Cara anak Jaksel gaul tuh very natural, sangat beda banget, dan ini adalah berhala yang sebenarnya secara nggak sadar ada di dalam diri setiap anak Jaksel sebenarnya. Ya, oke. Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Dia berkomunitas, saudara. Demikian kita diciptakan juga untuk berkomunitas. That's why kita adalah social creatures. Ya. Karena Allah berkomunitas, maka kita juga adalah manusia yang berkomunitas. Kita adalah social creatures. That's why keinginan untuk dicintai dan mencintai adalah nature manusia. Setiap orang punya keinginan untuk mencintai dan dicintai, saudara. Itu adalah nature kita. Karena kita diciptakan oleh Allah adalah social creature. That's why. Nah, di khotbah saya kali ini, saya akan membahas berhala penerimaan di berhala inside-nya. Tetapi di berhala outside-nya saya akan bahas berhala cinta. Karena ini penting banget ya. Karena di dunia, di budaya pasca modern saat ini, di mana cinta sangat dibombardir seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat absolut dibutuhkan oleh manusia. Kita lihat apakah itu betul. Ya, apakah itu betul memang cinta adalah kebutuhan absolut kita? Kita akan lihat. Nah, kita akan baca ayat di Kejadian 29 ayat 16 sampai 30. Ya, saya baca yang putih, saudara baca yang warna apa itu? Merah, pinter ya. Ya, pinter, karena gue susah lihatnya. Oke, saya akan baca di ayat 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea. Dan yang lebih muda namanya Rahel, saudara. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya, untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, saudara, sahut Laban. Oke, saya bacakan semua. Ya. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu. Sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Ayat 22, saya baca lagi ya saudara. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Saudara, tapi waktu pada malam diambilnya anaknya, lalu dibawa kepada Yakub.
Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya. Saudara, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah aku mendapat Rahel untuk bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Saudara, pilih tujuh kakak dengan anakmu ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel. Anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya itu kepada Rahel. Anaknya itu menjadi budak. Yang terakhir saya bacakan, Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Saya akan berikan backgroundnya dulu ya saudara ya. Ini saya akan bercerita tentang sosok tokoh bernama Yakub. Yakub adalah twins, kembar. Ya. Siapa twinsnya Yakub? Esau. Ya, Esau. Tapi bedanya Yakub sama Esau berbeda dengan Mario Marco yang kemana-mana berdua. Makan sepiring berdua, nggak mau terpisahkan. Nah, Esau dan Yakub dari dalam kandungan mereka sudah berkompetisi. Ya. Maka itu dicatat dalam Alkitab bahwa Yakub waktu lahir itu memegang tumitnya Esau. Mungkin Yakub waktu lahir tangan duluan, saya nggak tahu, atau mungkin kepala duluan tapi pegangnya begini, saya nggak tahu ya saudara. Tapi yang jelas dari dalam kandungan, Yakub dan Esau sudah berkompetisi. Nah, demikian juga begitu lahir, Yakub itu selalu berjuang untuk mendapat penerimaan dari ayahnya. Ayah Yakub yaitu Ishak. Dan Ishak walaupun menerima janji Tuhan bahwa yang muda akan menjadi tuan atas yang tua, Ishak lebih mengasihi Esau daripada Yakub. That's why Yakub itu desperate banget untuk penerimaan dari seorang sosok ayah yaitu Ishak. Yang dia tidak pernah dapatkan. Sehingga Yakub mengerahkan segala tenaga dan segala tipu daya dan segala apa yang dia bisa untuk mendapatkan penerimaan dari ayahnya. Termasuk dengan mencuri hak kesulungan. Ya, dia curi hak kesulungan Esau dengan menjual hak kesulungan dengan semangkuk Brennebon, ya, semangkuk kacang merah saudaraku. Ya, saudaraku. Dan akhirnya setelah Ishak juga udah tua, matanya udah mulai rabun, Yakub menghampiri Ishak. Karena Yakub itu mungkin agak klimis ya, nggak ada bulu-bulu gitu ya. Dan Esau mungkin seperti Yose, penuh dengan bulu gitu ya. Nah, makanya dia pakai bulu-bulu palsu dan dia menghampiri Ishak. Dan Ishak memberkati Yakub dengan hak kesulungan. Tapi sebenarnya itu semua sia-sia saudaraku. Karena Yakub tidak pernah mendapatkan hak kesulungan itu dan Yakub tidak pernah mendapatkan warisan daripada Ishak. Karena setelah itu, setelah Esau tahu, Esau marah dan Yakub terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan Ishak, meninggalkan Ribka mamanya, dan meninggalkan Esau untuk selamanya. Dari detik itu, Yakub tidak pernah ketemu lagi dengan Ishak maupun Ribka mamanya. Sampai mereka meninggal. Ya. Jadi ini adalah background dari Yakub yang tidak pernah mendapatkan penerimaan dari ayahnya. Sehingga dia begitu desperate dan dia mencari-cari penerimaan kepada orang lain. Dan waktu dia sampai kepada Laban, dia tiba-tiba dia lihat Rahel. Rahel Alkitab tulis bahwa sangat cantik. Dan penafsir-penafsir Alkitab juga mengatakan bahwa juga bertubuh yang sangat indah. Tetapi Lea matanya tidak berseri. Ada penafsir Alkitab berkata mungkin matanya juling. Ya. Kan agak aneh ya saudara. Agak juling gitu kan ya. Pasti nggak berseri. Nah, makanya Yakub jatuh cinta sama Rahel.
Tapi Laban bilang, oke, aku akan berikan asal engkau bekerja 7 tahun lamanya. Dan demi berhala penerimaan, orang yang memberhalakan penerimaan, dia akan lakukan apapun juga agar dia bisa diterima. 7 tahun rasanya kayak sebentar banget. Dan akhirnya setelah 7 tahun, Yakub minta, berikan Rahel padaku. Dan akhirnya Laban bikin perjamuan, bikin pesta. Ya, bikin pesta, setelah bikin pesta, penafsir pada mengatakan, Yakub mabuk. Setelah Yakub mabuk, dan memang pada budaya saat itu, wanita dalam malam pertama itu harus diberikan cadar. Sehingga Lea yang dikasih cadar. Yakub udah mabuk, ya kan? Mabuk. Apa juga kelihatan cantik, saudaraku. Dan waktu itu, akhirnya ditidurin lah Lea. Waktu pagi udah sober, lagi hangover, tiba-tiba dia, wah kok Lea gitu. Kenapa matanya juling gitu kan ya saudara. Dan tiba-tiba Lea. Terus dia ngomong lagi sama kok Laban kalau lo ngasih Lea, kan lo janjinya ngasih Rahel gini. Laban bilang, nggak bagus ngawinin adenya dulu, kakaknya dulu. Makanya lo rampungin aja dulu 7 hari, habis itu gue kasih Rahel deh. Tapi lu kerja lagi sama gue 7 tahun. Sudah lihat ya. Bagaimana berhala penerimaan menuntut kita sampai habis-habisan. Nggak ada habisnya, saudara. Dia akan selalu tuntut kita. Dan itu yang terjadi pada Yakub. Nah, seakan-akan hanya cinta yang membuat kita sempurna. Yang membuat kita hidup. Kita selalu berpikir dengan cintalah kita whole, kita utuh. Kita selalu berpikir dengan cintalah baru kita bisa hidup. Kita berpikir kalau tanpa cinta, kita nggak bisa hidup. Itu dunia pasca modern menggembar-gemborkan hal itu. Opa yang terkasih sama-sama orang Injil berkata seperti ini dalam Counterfeit God. Menjadikan cinta sebagai berhala bisa berarti membiarkan kekasih Anda memanfaatkan dan menyiksa Anda atau menjadikan Anda buta terhadap kejanggalan suatu relasi. Ya. Buta, bucin. Ya saudara. Cinta akan menjadikan kita nggak sadar akan kejanggalan suatu relasi. Yang penting cinta. Opa bilang begitu. Candu cinta akan menjadikan saudara budak cinta. Budak cinta akan mendatangkan kekecewaan demi kekecewaan. Dan akan berakhir dengan kematian hati. That's why gak banyak lagi orang yang percaya cinta. Dan gak banyak lagi orang yang percaya orang. Karena kenapa? Karena kita berusaha mendapatkannya dari manusia yang semua berdosa. All about cintanya manusia. Cacat. Jangan pernah mengharapkan cinta dari manusia, saudara. Nggak ada yang sempurna, nggak ada pasti cacat. Bersatunya 2 orang yang saling mencintai pun pasti akan diakhiri dengan kehancuran. Karena saling mencintai dalam cintanya manusia. Cinta manusia nggak pernah cukup. Nggak akan pernah cukup. Slide yang berikutnya, saudara akan approve slide yang berikutnya kalau saudara udah mengalami kehancuran. Kalau saudara belum mengalami kehancuran, saudara akan bilang, gue bukan pria yang seperti itu. Gue bukan wanita seperti itu. Tapi kalau udah hancur, tapi saya agak yakin sih di sini semua setuju. Ya, karena udah hancur semuanya ya. Jadi ini slide berikutnya, saya akan katakan seperti ini. Tidak ada pria sempurna. Semuanya apa? Brengsek.
tidak ada wanita sempurna. Semuanya menuntut. Kita tidak benar-benar bebas sampai kita menemukan kekasih sejati yang sempurna, yaitu Kristus. Ya saudaraku. Kalau saudara nggak ngaku saudara brengsek sebagai pria, ya mungkin belum terlalu berinjil. Karena kita total depravity. Kita hancur total. Kita manusia yang gak pernah puas. Apalagi pria. That's why kita butuh Kristus sebagai kekasih sejati. Yang akan menyempurnakan semua cinta yang cacat ini, saudara. Ini gambarnya, siluetnya si Yusak ini saya mengagetkan tiba-tiba sama persis sama baju saya. Ya, saya ini entah Roh Kudus atau kebetulan bebas lah terserah gitu ya. Pokoknya sangat mengagetkan. Nah, menurut Yakob Trihandoko, tanda-tanda berhala penerimaan yang pertama, pleasing others itu lebih penting daripada menyatakan kebenaran. Kita berusaha untuk pleasing others saja pokoknya daripada menyatakan kebenaran. Yang penting nyenengin orang, yang penting nyenengin orang, yang penting orang suka, yang penting orang approve, yang penting orang terima kita. Yang kedua, takut ditolak atau ditentang banyak orang. Yang ketiga, pencitraan yang utama. Jadi hati-hati dengan profil-profil IG, macam-macam saudaraku. Kalau kita ingin mendapatkan pencitraan yang utama, bisa jadi itu adalah berhala penerimaan. Nah, Arnold Bernard pada April 2024 menjadi orang terkaya di dunia, mengalahkan Elon Musk. Siapa dia, saudara? Ada yang tahu? Siapa Arnold Bernard? Nggak ada yang tahu ya. Saya karena berhala saya Mamon gitu ya, saudara. Makanya saya dulu tuh punya kebiasaan setiap minggu tuh saya ngecek real time billionaires Forbes. Ya. Saya lihat kan selama ini kan Elon Musk, terus ada si siapa Jeff Bezos, Elon Musk. Tiba-tiba bulan April saya kaget, Arnold Bernard jadi nomor 1. Siapa dia, saudara? Dia adalah pemilik Louis Vuitton dan Christian Dior. Wow. Saya kaget. Untuk menjadi orang yang berhasil dalam bisnis dan menjadi kaya, jawabannya adalah saudara harus berbisnis sesuai dengan kebutuhan banyak orang. Ya, kebutuhan banyak orang. Dan teknologi dari berapa belasan tahun terakhir ini menjadi yang paling utama. Ya. Bill Gates, Mark Zuckerberg, ya. Terus ada juga Jeff Bezos dari marketplace gitu. Saudara, jadi teknologi menjadi yang utama, tiba-tiba muncul Louis Vuitton. Ya. Ini orang gue jamin yang paling santai kerjaannya dibandingin bilioner-bilioner yang lain. Elon Musk cuma tidur 5 jam. Ya. Kerjaannya riset, terus Mark Zuckerberg juga kayak gitu, Bill Gates juga kayak gitu. Dia berkuda, main golf, lihat kehidupan high end seperti apa. Santai banget hidupnya. Coba lihat Louis Vuitton, Christian Dior, modelnya kan itu-itu aja. Ya kan saudara? Nggak ada improvement yang berarti. Tapi apa yang dia jual di sini? Pengakuan, penerimaan. Waktu saya melihat hal ini saya mengerti, wow, ternyata pengakuan dan penerimaan menjadi kebutuhan utama manusia. Kalau gue pakai LV, gue seseorang. Kalau gue pakai Dior, gue something. Mengerikan. Mengerikan. Ya. Dan Arnold Bernard sampai sekarang masih di 5 besar. Tetap Elon Musk lagi. Bulan Mei-nya Elon Musk lagi yang jadi nomor 1. Tapi kita lihat bahwa ini benar-benar luar biasa. Berhala penerimaan very costly. Pengorbanan tidak henti. Pengakuan yang selalu haus dan haus lagi. Kebutuhan untuk eksis yang tidak berujung.
Nggak ada habis-habisnya. Capek banget. Lalu, bagaimana bisa terlepas dari berhala penerimaan dan pengakuan? Ya, saya akan bacakan berikutnya. Kejadian 32 ayat 25 sampai 30. Ya, saya akan bacakan buat saudara Kejadian 32 25 sampai 30. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya saudaraku. Yang saya tanya di sini adalah kisah tentang Yakub bergumul dengan Tuhan sendiri. Yang saya tanya, Yakub menang atau kalah? Kalah. Tapi firman-Nya ditulis, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ada paradoks di sini. Ada paradoks. Oke. Nah, berhala tidak bisa hanya sekedar dicabut, tetapi harus disubstitusi. Stephen pernah nanya sama saya, berhala bisa mati nggak bro? Enggak. Objeknya nggak akan pernah bisa mati. Yang harus berubah adalah hati kita. Harus disubstitusi, nggak bisa kosong. Karena hati kita tidak bisa kosong. Kristus adalah substitusi kekal kita, saudara. Jadi berhala itu nggak bisa kita cabut begitu aja. Nggak bisa mati dalam diri kita. Kita harus ada berhala kekal yang bernama Kristus. Yang harus kita sembah setiap saat. Yang harus kita kagumi. Saat kita mengagumi berhala-berhala yang lain lebih daripada kekaguman kita pada Kristus, jelas saudara tidak akan bisa terlepas dari berhala tersebut. Caranya bukan berusaha untuk melepas berhala, enggak saudara. Caranya adalah terus memandang Kristus dan salibnya dan membuat dirimu terkagum-kagum setiap saat. Tiada henti. Hanya itu saja. Kekalahan dalam Kristus adalah kemenangan yang sejati. Kecacatan kehidupan cinta permanen menyadarkan kita membutuhkan anugerah permanen dalam hidup kita. Yakub tidak pernah sembuh dari kepincangannya sampai dia mati. Ada kecacatan permanen dalam hidup kita. Dan itu menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan anugerah yang permanen. Saya sedikit kesaksian saudara. Mungkin saudara berpikir, wah Glenn sama May bisa kembali. Karena memang dasarnya saling mencintai. Tapi saya nggak bisa, sebocor-bocornya saya, nggak semuanya saya bisa ceritain. Kalau bukan karena anugerah, ya, May bisa terima saya kembali. Saya bisa terima May kembali. Cinta kami yang besar itu gak pernah cukup, saudara. Gak cukup untuk mempersatukan kami kembali, gak cukup. Yang mempersatukan kami kembali cuma anugerah. Karena kenapa? Karena kecacatan itu permanen hidup dalam diri kami. Di dalam mana? Di dalam memori yang gak bisa hilang. Yang gak bisa kita hapus. Kalau memori ini kita gak biarin diri kita tenggelam dalam anugerahnya Tuhan. Akan masuk ke hati jadi rasa kesal.
Begitu jadi rasa kesal, jadi kepahitan, jadi berantem lagi, saudara. Kecacatan, kita nggak bisa hapus memori kita dari kegagalan-kegagalan kita. That's why setiap hari gue sama Mei kita tenggelam dan ditenggelamkan dalam anugerah Kristus. Itu yang membuat kita bisa bersatu kembali, bukan cinta. Bukan cinta. Tapi anugerah Kristus yang mempersatukan kita kembali. Dan kita harus pahami, kalau kita bilang kita yang butuhkan adalah cinta, budaya pasca modern begitu merasuki gereja, sehingga orang-orang di pasca modern dulu menikah dengan cinta, tiba-tiba oleh karena masalah udah gak ada cinta lagi, ya cerai. Gak apa-apa cerai. Apalagi yang menikah tanpa cinta, ya cerai ya wajar dong. Saudaraku, saya ingin berkata pada saudara, bahwa Injil itu inklusif secara sosial. Ya, inklusif artinya apa secara sosial? Injil itu terima semua orang, semua dosa kita terima di sini. Apapun adanya, semua latar belakang kita terima. Injil itu secara sosial itu inklusif. That's why kita nggak pernah membeda-bedakan kan di sini. Karena kita semua orang yang berdosa. Tetapi secara kebenaran, Injil adalah eksklusif. Absolut. Ada kebenaran yang memang harus dinyatakan, yang harus dikonfrontasi dalam setiap budaya. Dan saya harus berkata bahwa orang yang sudah dipersatukan Kristus, menikah dalam Kristen, perceraian dibenci oleh Kristus. Kalau Kristus bisa menyembuhkan dosamu, dosamu saja bisa disembuhkan. Masa keluargamu gak bisa disembuhkan? Masa dia gak bisa menumbuhkan cinta di dalam diri kita? Kembali. Dosa saja bisa disembuhkan, saudaraku. Dan saat saudara juga berpikir, wah yang penting aku akan menikah karena cinta. Gak peduli beda keyakinan. Injil akan berkata, engkau tidak akan bisa menikah sebelum engkau sungguh-sungguh jadi mempelai Kristus. Ya, kalau kita yang menikah dulu belum mengenal Injil, gak apa-apa. Tapi kalau saudara sebelum menikah dan Tuhan izinkan saudara mengenal Injil, pastikan pasanganmu itu mempelai Kristus, saudara. Ini penting. Ini penting. Bukan cinta yang absolut. Bukan cinta yang kita butuhkan. Bukan cinta yang kita butuhkan untuk mempertahankan keluarga kita. Bukan cinta yang kita butuhkan untuk menikah. Bukan. Yang kau butuhkan adalah Kristus. Kristus. Karena pernikahan manapun tidak akan bisa bertahan hanya oleh karena cinta yang besar. Itu gak cukup, saudara. Itu gak cukup. Hanya bisa bertahan oleh karena Kristus. Karena anugerah adalah anugerah. Jika itu benar-benar anugerah, maka tidak ada yang layak mendapatkannya. Dan itu yang membuat semua orang setara. Timothy Keller. Kita ini semua hidup dalam anugerah, saudara. Ya. Saya bisa kembali sama Mei, bukan berarti saya lebih baik dari saudara. Enggak. Saya tahu banget bahwa ini adalah anugerah. Setiap hari saya menyadari bahwa itu adalah anugerah, saudara. Dan anugerah itu bukan, nanti deh, belum nyampe ke sana ya. Nah, saya akan lihat, saya akan adopsi dari work cycle dan grace cycle-nya Michael Chris Dion. Pastor Mike, tapi saya agak rubah-rubah sedikit dan saya jadikan, karena ini adalah seri Khotbah Idol yang terakhir, jadi saya nyampein ada berhala penerimanya, cycle-nya seperti apa, ada comfort, control, dan power, semuanya ada. Ya. Mungkin ini gak sempurna tapi saya akan coba jelaskan. Berhala penerimaan cycle itu siklusnya seperti ini, saudara. Yang pertama, dia harus menyala dulu. Menyala abangku. Baru dia merasa berarti. Setelah itu
Rasa menyala dan berartinya ini harus terus di-maintain, terus menerus. Baru dia diterima. Wah, anak gaul loh, mantap, keren gitu ya. Selalu cetar gitu ya. Ya. Jadi menyala dulu yang utama, baru dia ngerasa berarti. Dan itu harus di-maintain, baru dia diterima. Grace cycle-nya. Kita diterima dulu di dalam Kristus, saudaraku. Baru kita dipelihara oleh Roh Kudus. Itu yang membuat kita berarti. Setelah itu baru kita menyala. Beda, saudara. Kristus menyala, tapi anak-anak Tuhan pilihannya juga akan menyala oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi bukan karena kehebatan kita. Karena penerimaan Kristus sempurna dalam diri kita. Power idol. Yang paling pertama harus berprestasi dulu. Baru membuat dia berarti. Dan prestasinya itu harus terus dipelihara. Sehingga dia bisa menimbulkan status yang lebih tinggi. Atau dia menjadi superior lebih daripada orang lain. Bagaimana dengan grace cycle-nya? Grace cycle-nya yang pertama, kita diadopsi terlebih dahulu saudaraku jadi anak Allah. Jadi anak raja. Kita berstatus dan berotoritas terlebih dahulu di dalam anugerah Tuhan. Dan kita dipelihara terus menerus oleh Roh Kudus. Di dalam status adopsi anak Allah, anak raja. Itu yang membuat kita berarti. Setelah itu baru kita berprestasi. Wow. Jadi semua kerja keras kita adalah buah dari kasih anugerah Tuhan. Bukan awal, bukan keringat awalnya. Tapi itu buah yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, kontrol idol. Nah, ini kontrol idol nih. Lumayan banyak kan di sini kan? Nah, yang pertama tuh kita harus bekerja demi apa? Demi rasa aman. Supaya aman nih. Gue atur semuanya supaya aman. Baru itu harus dipelihara terus, setiap hari harus dipelihara terus. Setelah dipelihara habis-habisan mati-matian baru sempurna ideal menurut diriku. Pas. Dan ini melelahkan saudaraku. Nggak heran kalau anxiety ya saudaraku. Karena setiap hari saudara harus bekerja untuk menimbulkan rasa aman dan membuat kesempurnaan menurut ideal dirimu sendiri. Sehingga engkau mengontrol, mempengaruhi orang lain, situasi, kondisi apapun itu engkau coba mengontrol dengan bekerja untuk rasa aman dirimu sendiri. Melelahkan. Grace cycle-nya gimana? Kita sempurna di dalam Kristus. Karena apa? Karena Kristus sempurna, dia yang sulung. Di budaya, kenapa sih Alkitab harus tulis Kristus yang sulung, Kristus yang sulung. Di budaya Ibrani, yang sulung itu menjadi status keseluruhan adik-adiknya. Kalau yang sulung kaya, adik-adiknya kaya. Kalau yang sulung sempurna, adik-adiknya sempurna. Demikian kita. Kita sempurna bukan gara-gara diri kita, saudaraku. Tapi karena Kristus. Karena dialah yang sulung. Sempurna dulu. Kita sempurna di hadapan Kristus dan kita terus dipelihara oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Itu yang menimbulkan rasa aman. Dari situ baru kita bekerja. Ya kan saudaraku? Ini kontrol idol dan grace cycle. Nah ini yang paling terakhir saya bisa berhasil memecahkannya saudaraku. Karena saya jujur saya tuh bingung apakah saya pernah merasa punya berhala kenyamanan atau enggak. Saya paling susah ngerti orang yang punya berhala kenyamanan. Ya, susah. Karena kan yang lain kan mulainya dari bekerja, terus kalau comfort idol kan memang pertamanya udah tenang gitu. Jadi agak bingung gitu. Gimana nih ya, bingung. Nah, tapi akhirnya saya dapat sesuatu yang mudah-mudahan Pak Agem juga bisa koreksi kalau ada yang salah. Nah, comfort idol, dia selalu berusaha untuk apa? Untuk damai. Apapun dia lakukan untuk damai. Berusaha kerja untuk mendapatkan kenyamanan, berusaha untuk bergaul sama semua orang untuk damai. That's why orang-orang yang punya berhala kenyamanan itu nyaman banget kalau main game. Atau menggunakan teknologi supaya dia nggak repot-repot baca buku, chat GPT aja cukup gitu ya. Jadi kan damai, dia berusaha untuk mendapatkan rasa damai.
Dan itu terus dipelihara. Baru kemungkinan gak akan pernah dapat rest yang sesungguhnya ya saudara. Itu hanya rest yang palsu. Karena dia sedang menunda banyak hal. Menunda banyak hal, nanti aja deh, bisa besok. Akhirnya numpuk. Rest yang palsu. Tapi grace cycle-nya untuk comfort idol, kita ini rest di dalam Kristus. Dan kita dipelihara oleh Roh Kudus, saudaraku. Itu yang menimbulkan rasa damai. Dari situlah kita berusaha. Maafkan ya kalau gak sempurna, tapi semoga ini bisa memberkati. Nah, Kristus adalah bentuk kesempurnaan cinta yang sejati untuk semua hasrat cinta yang kita butuhkan. Saudara gak bisa dapatkan dari apapun juga kepuasan itu, kesempurnaan itu, kecuali hanya dalam Kristus. Saudara cerai nih hari ini, saudara nyari lagi pasangan yang lain, engkau gak akan benar-benar menemukan apa yang engkau mau. Karena semua manusia itu cacat, saudara. Ya, engkau putus, cari lagi, enggak. Engkau akan rest saat engkau menemukan kesempurnaan cinta di dalam Kristus. Enggak ada salahnya juga selibat sampai seumur hidup. Karena Kristus pun selibat. Ya, enggak ada salahnya juga menjadi bujang sampai seumur hidup. Karena kesempurnaan kita, kecukupan kita hanya dalam Kristus. Enggak ada salahnya. That's why kenapa harus sangat desperate untuk cari pasangan, untuk cari orang, untuk menikah. Atau sangat desperate untuk bercerai. Karena kesempurnaan kita di dalam Kristus, saudara. Bertobat dan sukacita semestinya berjalan bersamaan. Perubahan tanpa sukacita hanya didasarkan ketakutan akan konsekuensi dosa. Tapi dosa tidak kehilangan daya tariknya. Dosa tetap dada-dada dalam kita. Ya. Sukacita tanpa perubahan dikarenakan kita hanya terfokus pada apa yang telah dia berikan dalam kurung status. Kita hanya fokus pada status dibenarkan. Kita hanya fokus pada status diampuni. Dan kita hanya bersukacita di situ saja, saudara. Bukan terpesona pada keindahan pribadi yang sempurna yang mengubahkan seluruh hidup kita. Banyak orang gospel yang mereka hanya terfokus pada pengampunan, pada anugerah, pada status dibenarkannya. Tetapi mereka enggak benar-benar berubah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya berpikir bahwa anugerah itu hanya pengampunan. Bukan kekuatan untuk hidup benar. Bukan kekuatan untuk bisa kudus, saudara. Saya ingin memberikan satu ilustrasi saat kita diadopsi menjadi anak raja. Kita yang budak, mungkin di malam pertama kita nginep di istana, tidur di istana. Paginya kita bangun, kita mungkin lupa kalau kita udah pangeran. Kita bangun, kita ambil lagi baju yang compang-camping kita. Tapi Roh Kudus akan bantu kita mengingatkan, Glenn, kamu udah pangeran sekarang. Itu, di lemari itu, udah banyak Hugo Boss. Udah disediakan raja. Kamu pakai. Kamu gak perlu bayar. Yang bayar raja. Oke? Pakai. Ya. Nah, waktu mau makan malam, saudaraku, kita mungkin bisa lupa. Kita ambil nampan MBG gitu ya, makanan bergizi nasional gitu ya. Ya, kita ambil nampannya, terus kita serok-serok gitu ya. Terus kita duduk di lantai, karena dulunya budak kan. Kita lupa bahwa raja punya meja makan yang panjang banget dari oak wood gitu ya, yang mahal. Raja udah sediain wagyu, oyster, semua disebut-sebut makanan yang mahal-mahal. Tapi kita milih makan di lantai. Pakai tangan.
raja gak akan marah sih. Tapi raja hanya nyamperin kita dan bilang, Glenn, kamu sekarang pangeran. Itu ada meja makan, Glenn. Meja makan yang mahal dan lebar dan besar itu. Kamu gak perlu bayar. Aku yang bayar. Wagyu, oyster, dan lain-lain itu. Kamu gak perlu bayar, aku yang bayar. Kamu tinggal duduk saja, nikmati. Kita berpikir bahwa kita harus bayar harga dengan menyangkal diri dan pikul salib, saudara. Yesus sudah bayar semuanya. Saudara hanya akan dimampukan. Kita gak mampu hidup kudus. Kita gak mampu hidup benar. Tapi itu semua sudah disediakan buat saudara. Dipakai aja, saudara. Jadi kalau saudara berkata saudara mengakui saudara tahu tentang anugerah. Tapi saudara terus-terusan jatuh di dosa lamamu. Tidak ada deskripsi yang lain untuk orang ini. Selain bodoh. Karena sudah disediakan semuanya. Tinggal dipakai. Apa susahnya? Kita dimampukan, Roh Kudus sudah ada di hati kita, saudara. Dia memampukan kita untuk bisa hidup benar. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Yes, saya percaya 100%. Tapi bukan kita terus-terusan jatuh. Bukan. Karena kita tahu betapa mahalnya anugerah itu. Saat kita pakai baju mahal, Hugo Boss, terserah Prada, apapun itu, saudara. Saudara kan gak mungkin main becek. Karena kenapa? Saudara tahu baju yang saudara pakai mahal. Kalau saudara tahu anugerah yang Tuhan kasih sama diri kita, mahal. Gak bisa dibayar dengan apapun juga. Kecuali kematian Yesus di kayu salib. Why? Why lo terus-terusan jatuh dalam dosa yang sama? Why? Why? Anugerah bukan hanya bicara tentang pengampunan. Tetapi ada kekuatan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kekudusan. Andre Tunggal berkata seperti ini. Pertama, orang-orang pilihan Tuhan, dia dimulai dengan tahu, aware. Kita tahu bahwa kita berdosa. Kita tahu bahwa kita butuh anugerah. Selanjutnya kita paham. Habis itu kita kagum. Kagum akan pribadi Kristus. Kagum. Setelah itu kita following, murid. Murid menyangkal dirinya. Memikul salib. Saudara ada di state yang mana? Kita refleksi sama-sama. Injil bukan hanya tentang pengampunan. Tetapi kekaguman pribadi Allah yang tak terselami terlalu besar dan terlalu ajaib yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kita di gereja gospel, setiap minggu kita ngomongin Injil, setiap minggu kita ngomongin salib, hari Jumat dibahas ulang, waktu ketemuan kita ngomongin itu, saudaraku. Kalau saudara hanya menaruh gospel itu dalam kognitifmu, dalam otakmu, dalam pengetahuanmu saja, engkau akan bosan. Atau engkau akan sok pinter. Tapi saat kita melihat Injil melalui pribadi Allah, dia gak terselami, saudaraku. Dia terlalu besar, dia terlalu ajaib untuk bisa kita pahami. Sampai kita mati, kita gak akan habis-habis untuk menyelami pribadi Allah dalam hidup kita. That's why kita gak pernah bosan. Setiap hari ada hal yang baru yang membuat kita bersemangat. Ada hal baru yang membuat kita bersuka cita. Dan terus Tuhan luar biasa. Ada lembaran baru lagi yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita mengalami pribadi Tuhan dalam segi dimensi yang berbeda lagi. Dan itu sangat luar biasa. Tuhan. Kita gak akan bosan. Kita gak akan bosan. Karena Injil bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi pribadi Allah yang tak terselami. Kita berkata hidup. Baru berarti saat kita diakui atau dicintai seseorang. Yesus memberikan kita hidup dengan ditolak mulai dari dalam kandungan. Kita berkata hidup baru berarti saat kita cantik atau keren.
Yesus memberikan kita hidup dengan menjadi manusia yang tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada, rupa pun tidak. Sehingga kita memandang atau mengingininya, saudara. Kita berkata hidup berarti baru saat pencitraanku sempurna. Yesus memberikan kita hidup dengan mati di atas bukit tanpa sehelai kain pun. Pencitraan yang paling memalukan yang pernah terjadi bagi seorang raja atas alam semesta. Dia lakukan itu untuk saudara. Saat seseorang menerima diriku apa adanya, tapi Yesus memberi kita hidup dengan sendirian di atas kayu salib saat semua orang meninggalkan dia. Bahkan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudaraku, gak ada satu alasan pun untuk Allah mencintai kita. Tetapi dia tetap mencintai kita. Tidak ada satu alasan pun untuk Allah berkorban bagi kita. Tapi dia tetap memilih berkorban untuk kita. Karena satu-satunya kontribusi kita adalah dosa. Kita aja yang gak bisa menghitung berapa banyak dosa kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Bahkan saking banyaknya kita lupa, ada dosa-dosa yang kita lupa karena saking banyaknya. Tuhan tetap mengampuni kita. Tapi pasangan kita yang punya kekurangan, kesalahan, yang masih kita bisa hitung pakai jari, kita gak bisa ampuni. Sahabat kita, saudara kita yang punya kekurangan atau dosa terhadap diri kita, yang masih kita bisa hitung pakai jari, kita gak bisa ampuni. Dia Allah yang sempurna. Kebutuhan absolut kita yang sejati. Yang mengisi hati kita dengan sempurna. Tanpa ada kekosongan sedikit. Christ love is enough. Bukan cinta manusia. Kita gak butuh cinta manusia. Kita butuh cinta Kristus yang memasuki diri kita. Sehingga hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang di dalam. Amin. Soli Deo Gloria. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan berdoa. Bukan cinta kebutuhan absolut kami, Tuhan. Tapi Kristuslah kebutuhan absolut kami, Tuhan. Cinta gak mampu mempertahankan segala sesuatu di dalam dunia ini, Tuhan. Karena cinta manusia cacat. Tapi Kristuslah yang akan memampukan, menyempurnakan segala segi dimensi kehidupan kami, Tuhan. Biarkan setiap hari izinkan kami tenggelam dalam anugerah-Mu, Tuhan. Agar kami bisa melihat pribadi Allah yang luar biasa. Tak terselami. Dan tak bisa kami bayangkan lebih lagi. Setiap hari dalam hidup kami, Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.